Tapi problemnya adalah si pengapian ini tidak hanya butuh dibesarkan saja. Servis AC rusak ya ke dokter mobil. Tune up mobil ya di dokter mobil. Bensin boros ya ke dokter mobil. Dananin mobilnya kagak pakai labil. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 hal yang Anda bisa lakukan itu sebagai prinsip dasar untuk membuat mobil Anda itu lebih kencang. Nomor 1, seperti yang kita tahu, namanya mobil itu kan membutuhkan angin, listrik, BBM, ya kan, untuk jadi kencang. Nah, yang nomor 1 saya mau bahas adalah angin. Oke, angin itu berarti angin masuk ya, in ya. Nah, angin masuk itu kita bisa adjust supaya lebih besar dan lebih pas dengan settingannya, dengan bensinnya, supaya rasio perbandingan antara pembakarannya itu bisa sempurna. Nah, pembakaran itu bisa sempurna itu 14,3 banding 1. Jadi, misalnya nih, 1 liter bensin yang kita habiskan itu berbanding lurus dengan 14,3 liter udara yang akan digunakan. Nah, itu baru rasionya lambdanya menjadi 1. Lambda itu kita dapat ketika kita uji emisi di knalpot bahan bakar. Jadi ketika angin itu kita perbesar atau kita setel supaya itu sesuai, otomatis tenaganya juga akan naik. Nah, selain dari angin, kita juga bisa menambahkan yang namanya cold air intake. Cold air intake itu supaya si mobil itu menghisap angin dingin bukan angin panas. Gimana caranya? 1, kita tambah intercooler bisa. 2, cold air induction bisa. 3, terus filternya kita gedein dan kita taruh di tempat yang lebih dingin bisa juga. Kenapa sih kok angin dingin itu lebih bisa menambahkan tenaga? Oke, teorinya simpel. Di waktu SD kita diajarkan untuk kalau di IPA kan volume itu kan ketika panas dia memuai, ketika dingin itu kan menyusut. Nah, coba kita bayangkan satu balon itu isinya misalnya 20% oksigen. Nah, ketika kita panaskan, otomatis balon itu kan memuai kan, tapi di dalamnya tetap terisi 20% oksigen. Nah, 20% oksigen itu nanti kita bisa hitung jadi berapa gram oksigen yang masuk. Ketika udara itu dingin, volumenya otomatis lebih kecil kan. Nah, ketika lebih kecil, persentase oksigen di dalamnya tetap 20%. Tetapi volume udara, banyaknya udara yang dimasukkan kan lebih banyak, sehingga rasio oksigen yang masuk ke dalam mesin itu lebih tinggi, jadi pembakarannya akan lebih bagus. Nah, itu aja sih konsepnya sih, gampang. Oke, itu nomor 1, angin, berarti itu yang masuk. Nomor 2 adalah pengapian. Kenapa pengapian ini penting? Ini khususnya di mobil bensin ya, karena ketika misalnya nih di busi itu kan, busi kan tugasnya mercik nih, mercik listriknya, dan di situ kan akan disembur dengan bensin dan dicampur dengan udara yang akan terjadi pembakaran. Ketika api di businya itu kita gedein, otomatis sumber apinya itu kan lebih besar. Nah, ketika sumber apinya lebih besar itu, dia lebih cepat pembakarannya di satu silinder itu. Jadi misalnya nih, kalau ketika apinya kecil, dia pembakarannya lebih lambat menyebarnya. Ketika sumber apinya lebih besar, otomatis dia akan lebih cepat menyebarnya. Itu akan menaikkan torsi secara signifikan. Tapi problemnya adalah si pengapian ini tidak hanya butuh dibesarkan saja. Oke, kita mengerti ada yang namanya timing di dalam mesin dan di dalam cara bekerja mesin. Timing itu kan di-adjust sesuai supaya ketika pistonnya turun, udara masuk dicampur dengan oksigen, pas ketika valve-nya ketutup, pistonnya naik lagi, dia terbakar dengan si busi. Timing kebakar itu juga harus pas. Nggak boleh kita main hajar aja, kita nyalain terus. Nah, itu nanti akan terjadi knocking atau retard atau early. Nah, retard itu berarti kebakarnya terlambat, early itu berarti kebakarnya terlalu cepat. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kita butuh coil, busi, dan perintah dari ECU itu yang pas dengan timingnya. Karena ketika misalkan apinya doang yang kita gedein, sama kayak produk-produk lain, kan dulu juga kita pernah ada nih produk untuk memperbesar pengapian aja. Itu memang enak, tapi begitu ada produk baru lagi yang tidak hanya memperbesar pengapian, tapi memiliki modul pengapian sehingga timingnya itu benar-benar dikontrol dengan baik, itu jauh lebih enak daripada yang hanya menaikkan pembakarannya saja. Makanya kenapa saya lebih suka coil racing daripada yang nambahin pengapian doang. Karena coil racing itu udah ada yang bagus ya, yang bener ya, itu pasti harganya agak mahal. Kenapa? Karena dia ada modul pengapiannya lagi. Nah, modul ini yang mengatur si timing ini tuh untuk jepretnya pas. Nah, ketika dia ngebakarnya pas, tenaga yang dihasilkan akan jauh lebih besar gitu. Nah, itu dari sisi pengapian. Kemudian yang ketiga adalah oli. Untuk oli racing ya, itu kan dia butuh endurance atau tahan lama. Dia biasanya olinya tuh 10W60 atau 10W50. Kenapa? Karena dia butuh panasnya lama. Nah, jadi ketika 10W50 atau 10W60 itu olinya itu tahan panasnya itu jauh lebih tinggi sekali. Tapi itu olinya jadi kental. Makanya kenapa ada warm up lap? Karena kalau misalkan olinya itu dingin, dia itu akan menjadi lebih berat di engine-nya. Kalau misalkan kita pakai sehari-hari, saya otomatis tetap menyarankan kalau
Anda mau pakai mobil harian ya tetap menyarankan apa yang disarankan si ATPM. Tapi ketika Anda mau bikin kencang mobilnya, Anda encerin olinya. Dengan cara ya kita bisa turunin ke 0W20, 0W16, atau kita beli racing oil yang 5W20. Itu memang hasilnya akan jauh lebih bagus. Nah, tapi ingat oli itu hanya dipakai untuk sports. Jadi misalnya kita lagi mau pakai, kita pakai, udah nggak pakai kita buang olinya gitu loh. Jangan kita pakai sehari-hari. Karena kalau kita pakai sehari-hari itu hasilnya nggak akan bagus untuk mesinnya. Nah, cuman kalau untuk pakai 1 hari main, 2 hari main, 3 hari itu no problem karena memang olinya didesain untuk itu. Oke, itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah mapping. Orang berpikir bahwa mapping itu atau settingan di mobil itu sudah standar keluar dari pabrik itu yang terbaik. Oke, settingan standar keluar dari pabrik itu memang standarannya pabrik. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mau tahu nih ini udah settingan 14,3 atau belum, yang seperti tadi saya bilang. Kalau settingannya belum 14,3 berarti kita masih bisa naikin lagi dong. Atau kita tambah lagi busnya, atau kita geser timingnya sedikit gitu loh. Nah, itu dengan settingan otomatis si mobil akan bisa jadi lebih kencang. Ya kan, itu nomor 4. Yang nomor 5 adalah exhaust. Setelah angin lebih besar kita masukin, otomatis jalur keluarnya harus lebih besar juga. Nah, makanya exhaust itu juga penting untuk bikin mobil Anda tambah kencang. Tapi problemnya adalah ketika exhaust ini kita gedein, pasti bensinnya akan menjadi boros. Kenapa? Karena semua gas buangnya akan menjadi plong dan akan terbuang ke belakang sehingga tidak ada gas balik. Nah, gas baliknya itu yang biasanya dipakai oleh manufacturer untuk membuat mobil Anda lebih efisien. Sehingga gas yang keluar itu tidak terlalu cepat sehingga dia masih menyisakan sedikit gas bekas yang ada di dalamnya dan gas itu yang dipakai untuk pembakaran lagi. Nah, itu akan membuat mobil Anda lebih efisien. Tapi nggak kenceng. Makanya kita ganti knalpotnya supaya free flow, kita buang katalitiknya, kasih resonator dan bla bla bla. Itu memang membuat mobilnya lebih kencang, tapi akan menjadi lebih boros. Jadi ketika Anda ganti knalpot yang benar ya, jangan harap Anda bisa jabat ngirit karena itu udah pasti lebih boros. Nah, mungkin itu adalah 5 hal yang Anda bisa lakukan ke mobil Anda secara basic untuk menaikkan tenaganya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.